Selamat datang kembali. Hari ini kita lanjut lagi pembahasan mendalam kita ya. Kita masuk ke bab 73 nih. Judulnya aja udah bikin penasaran. Mengapa kesan pertama menipu? Nah, Anda pernah nggak sih ngerasa kayak terlalu cepet gitu nilai orang atau situasi cuman dari awal ketemu? Sering banget kayaknya ya. Atau kebalikannya mungkin, abis ngobrol panjang, yang diingat malah cuma bagian ujungnya aja. Nah, iya kan? Pas banget. Kita bakal coba bedah dua semacam jebakan pikiran ini nih. Ada yang namanya efek primasi, ada juga efek resensi. Betul, dua bias kognitif ini tanpa sadar sering banget ngaruh ke cara kita menilai sesuatu. Tujuannya apa? Ya biar kita semua termasuk Anda bisa lebih lebih aware gitu loh. Kapan sih bias ini lagi aktif dan gimana caranya biar penilaian kita lebih fair lah. Oke, kita mulai aja ya. Boleh-boleh? Kita awali dari efek primasi dulu kali ya. Ini kan kecenderungan kita buat lebih ingat atau lebih ngasih bobot ke informasi yang kita dapat di awal. Iya, di materi Anda disebutin contoh bagus tuh. Kayak, kenapa lobi kantor pusat perusahaan sering dibikin mewah banget? Atau pengacara yang sepatunya harus selalu kinclong? Mm-mm. Tujuannya jelas banget kan, bikin kesan pertama yang langsung klik, yang positif, yang kuat gitu. Jadi kayak jangkar pertama gitu ya? Nah, persis kayak jangkar informasi di otak kita. Apalagi kalau informasinya banyak dan cepat masuknya. Yang pertama itu jadi patokan awal gitu. Di materi Anda kan ngutip Daniel Kahneman ya? Oh ya, yang peraih Nobel itu kan? Betul. Beliau cerita dulu waktu awal-awal ngoreksi ujian mahasiswa, beliau tuh ngoreksinya urut per mahasiswa gitu. Terus? Nah, beliau nyadar nih, kalau jawaban pertama mahasiswa itu bagus banget, tanpa sadar, beliau jadi cenderung lebih baik hati pas nilai jawaban-jawaban berikutnya dari mahasiswa yang sama. Wah, serius? Sekelas Kahneman aja bisa gitu ya? Iya, itu dia, efek primasi lagi kerja. Tapi karena beliau sadar, akhirnya metodenya diubah. Gimana ngubahnya? Jadi, beliau ngoreksi itu per nomor soal, tapi buat semua mahasiswa dulu. Selesai nomor 1 untuk semua, baru pindah ke nomor 2, dan seterusnya. Oh, jadi nggak langsung satu mahasiswa selesai gitu ya? Bukan. Tujuannya yaitu buat netralisir pengaruh kesan pertama dari jawaban nomor 1 tadi, biar lebih objektif nilainya. Oke, masuk akal banget sih. Itu tadi efek primasi ya. Nah, sekarang lawannya nih, efek resensi. Ini gimana? Efek resensi, ya kebalikannya aja. Kita ini cenderung lebih ingat sama informasi yang paling akhir kita terima. Contohnya gimana tuh? Misalnya Anda nonton presentasi panjang gitu ya. Sering nggak sih yang paling nempel di kepala itu malah kesimpulan akhirnya atau slide terakhirnya? Wah, iya juga ya. Bagian tengahnya kadang suka lupa detailnya. Nah, itu dia. Atau pas lagi belanja, mungkin barang terakhir yang Anda lihat atau pegang itu yang paling keingat. Padahal sebelumnya udah lihat banyak barang lain. Jadi ada semacam perang ya antara informasi awal sama akhir di kepala kita. Terus kapan dong salah satunya jadi lebih kuat pengaruhnya? Nah, ini penting nih. Di materi Anda dijelasin. Katanya efek primasi itu biasanya lebih nonjol kalau kita harus bikin keputusan atau penilaian cepat, langsung setelah dapat informasi awal itu. Oh, jadi kalau nggak ada waktu mikir lama, kesan pertama langsung ngunci gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tapi kalau ada jeda waktu nih, antara kita dapat informasi sama pas kita mau ngambil keputusan. Nah, di sini biasanya efek resensi yang lebih megang peranan. Kenapa gitu? Ya karena informasi terakhir itu yang paling seger di memori kita. Paling gampang diakses lagi. Oke. Berarti, wah kita mesti hati-hati banget ya. Mau itu pas wawancara kerja, nilai kinerja tim, atau bahkan ngobrol biasa aja sama orang baru, Iya, betul. kita bisa tanpa sadar jadi terlalu fokus sama kesan awal atau obrolan penutupnya aja. Terus bagian tengahnya yang mungkin isinya penting malah kelewat. Penilaian jadi nggak imbang dong. Sangat mungkin kejadian kayak gitu. Makanya, di materi Anda kan dikasih saran praktis juga ya buat ngelawan bias ini. Iya, gimana tuh? Kuncinya sih ya usaha buat menilai secara keseluruhan. Berimbang gitu. Contohnya, pas lagi wawancara kerja nih, jangan cuma ngandelin ingatan di akhir sesi. Terus gimana? Coba deh, bikin catatan kecil aja, poin-poin penting gitu, selama wawancara jalan. Mungkin tiap 5 atau 10 menit, catat dikit. Nah, nanti di akhir, baru lihat lagi semua catatannya. Dijumlahin atau dirata-rata skornya kalau pakai skor.
Oh, jadi dicicil gitu ya nyatetnya? Biar bagian tengah nggak tenggelam? Nah, persis. Biar semuanya kebagian porsi perhatian yang sama. Jadi nggak cuma awal sama akhirnya aja yang diingat. Ide bagus tuh mencatat secara berkala gitu. Jadi jelas banget ya, urutan informasi itu ternyata punya kekuatan besar buat ngebentuk cara kita mandang sesuatu. Bukan cuma soal kesan pertama, tapi kesan terakhir juga penting. Tepat sekali. Dan ini jadi mikir lagi ya. Selain kita coba review lagi biar imbang setelahnya, ada nggak sih cara biar kita lebih ngeh gitu pas saat itu juga? Maksudnya, Maksudnya pas lagi kejadian, kita sadar, wah ini jangan-jangan gue lagi kena efek primasi nih. Atau, ini kok yang keinget cuma yang terakhir ya? Gimana caranya biar aware secara real time gitu? Itu kayaknya tantangan lain lagi ya? pertanyaan bagus tuh buat kita renungkan bareng-bareng. Dan buat Anda juga di rumah, coba deh iseng-iseng ingat lagi, kapan terakhir kali Anda bikin penilaian cepat soal orang atau situasi baru? Kira-kira seberapa besar sih peran kesan pertama atau interaksi terakhir dalam kesimpulan Anda waktu itu? Menarik buat direfleksiin ya? Iya kan? Oke deh, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.